Ludah mereka terasa hangat di wajahku. Di depan ratusan mata jamaah, ibu mertuaku dan wanita bercadar itu berteriak lantang, menyebutku sumber maksiat dan menuduh anak sematawayangku sebagai hasil zina. Suamiku, lelaki yang dianggap ustaz itu, hanya tersenyum tipis menyaksikan kehancuranku. Namun, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi 5 menit lagi. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, tiduran, rebahan atau apa? Yuk kita simak ceritanya. Jarum jam di dashboard mobil menunjukkan pukul 4 pagi. Langit di luar masih gelap gulita, menyisakan sisa-sisa dingin malam yang menusuk tulang. Siska menghela napas panjang, uap putih tipis keluar dari mulutnya. Tubuhnya terasa remuk redam. Semalaman suntuk ia harus mengawasi operasional klub malam miliknya yang sedang ramai-ramainya. Menjadi pemilik tempat hiburan malam legal di kota besar bukanlah perkara mudah. Ia harus memastikan keamanan, kenyamanan pengunjung, hingga urusan perizinan yang seringkali berbelit. Siska menyandarkan kepalanya ke jok kulit mobil mewahnya. Cahaya lampu jalanan yang temaram menerpa wajahnya yang masih menyisakan riasan tebal. Rambutnya yang diwarnai pirang platina terlihat sedikit kusut. Di lengan kanannya, sebuah tato naga berukuran sedang melingkar artistik, sebuah seni rajah tubuh yang ia buat bertahun-tahun lalu sebagai simbol kekuatan dirinya. Penampilannya memang jauh dari kata konvensional, apalagi religius. Ia sadar betul bagaimana mata masyarakat memandang wanita seperti dirinya. Wanita malam, wanita liar, wanita yang jauh dari Tuhan. Mobil berbelok memasuki sebuah kompleks perumahan elit yang sunyi. Satpam di gerbang depan mengangguk hormat saat melihat mobil Siska lewat. Ini adalah rumah yang dibelinya 3 tahun lalu dengan hasil keringat dan darahnya sendiri. Rumah 2 lantai bergaya minimalis modern yang seharusnya menjadi tempat istirahatnya yang paling nyaman. Namun, akhir-akhir ini, rumah itu terasa lebih seperti medan perang dingin. Siska memarkir mobilnya di garasi. Ia meraih tas tangannya yang berat, bukan hanya karena barang-barang pribadinya, tetapi juga karena tumpukan uang tunai yang baru saja ia ambil dari brankas klub untuk keperluan rumah tangga bulan ini. Ia melangkah gontai menuju pintu samping yang terhubung langsung ke dapur. Ia berharap bisa menyelinap masuk, mandi air hangat, lalu tidur beberapa jam sebelum anaknya bangun untuk sekolah. Harapannya musnah begitu ia membuka pintu dapur. Lampu ruang tengah sudah menyala terang benderang. Di sana, duduk di sofa ruang tamu dengan wajah kaku dan tatapan tajam, adalah Umi Salma, ibu mertuanya. Wanita parubaya itu mengenakan gamis longgar berwarna coklat tua, dengan kerudung lebar yang menutupi dadanya. Tasbih besar melingkar di jari-jarinya yang terus bergerak. Siska menahan napas. Ia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ini adalah ritual pagi yang sudah menjadi makanan sehari-harinya. Assalamualaikum, Umi, sapa Siska dengan suara serak karena lelah. Ia berusaha tetap sopan. Bagaimanapun juga wanita di depannya adalah ibu dari suaminya. Umi Salma tidak langsung menjawab salamnya. Ia memindai penampilan Siska dari ujung rambut pirangnya, hingga ujung kaki yang terbalut sepatu bot kulit. Tatapannya penuh penghakiman, seolah-olah Siska adalah kotoran yang menempel di lantai marmernya yang bersih. Waalaikumsalam, jawab Umi Salma akhirnya dengan nada dingin dan ketus. Lihat jam berapa ini, Siska? Ayam jantan saja belum berkokok, tapi kamu baru pulang keluyuran. Bau apa ini? Bau alkohol, bau asap rokok. Bau dosa. Masya Allah, ampuni menantu hamba ya Allah. Siska memejamkan matanya sejenak, menekan rasa tersinggung yang mulai naik ke dada. Siska baru pulang kerja, Umi. Umi kan tahu bisnis Siska memang jam operasionalnya malam sampai pagi. Umi Salma mendengus keras. Ia berdiri, tubuhnya yang besar seolah memenuhi ruangan. Kerja? Kerja apa yang mengharuskan seorang istri keluar rumah saat suaminya sedang tidur? Kerja apa yang membuatmu bergaul dengan laki-laki bukan mahram, memamerkan aurat, dan menato tubuh seperti preman pasar? Itu bukan kerja, Siska. Itu menjemput laknat Allah. Kamu ini wanita akhir zaman. Tidak punya malu, tidak punya adab. Ceramah itu terus berlanjut. Kata-kata pedas, tuduhan tak berdasar,
dan kutipan-kutipan agama yang dipelintir untuk menyerangnya keluar bertubi-tubi dari mulut Umi Salma. Siska sudah hafal di luar kepala setiap kalimatnya. Ia hanya berdiri diam di dekat pintu dapur, membiarkan omelan itu lewat di telinganya seperti angin lalu. Ia terlalu lelah untuk berdebat. Ia tahu, membela diri hanya akan memperpanjang durasi ceramah pagi ini. Siska berjalan perlahan mendekati meja ruang tamu. Tanpa berkata apa-apa, ia membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal. Amplop itu berisi uang belanja bulanan untuk Umi Salma, uang jajan untuk Bayu, suaminya, dan biaya operasional rumah tangga lainnya. Jumlahnya tidak sedikit, cukup untuk membiayai gaya hidup nyaman mereka berdua yang tidak bekerja. Siska meletakkan amplop tebal itu di atas meja kaca di depan Umi Salma. Suara Umi Salma yang sedang berapi-api seketika terhenti. Matanya yang tadi menatap tajam penuh amarah, kini tertuju pada amplop coklat itu. Ada kilatan keserakahan yang sulit disembunyikan di sana. Dengan gerakan yang mengejutkan cepatnya untuk wanita seusianya, tangan Umi Salma menyambar amplop tersebut. Ia meremas amplop itu, memastikan ketebalannya, sebelum menyelipkannya dengan cepat ke balik lipatan gamisnya. Wajahnya masih berusaha terlihat marah, tetapi sudut bibirnya sedikit berkedut menahan senyum puas. Ini untuk apa?" tanya Umi Salma, pura-pura tidak tahu, meski ia selalu menantikan momen ini setiap awal bulan. "Uang belanja bulan ini, Umi. Sama seperti biasa. Cukup untuk kebutuhan dapur, listrik, dan keperluan Umi sama Mas Bayu," jawab Siska datar. Umi Salma berdeham, berusaha mengembalikan wibawanya yang sempat goyah karena lembaran rupiah. "Ya sudah. Memang sudah kewajibanmu membantu suami. Walaupun Umi tidak pernah ridho dengan sumber uangmu ini. Ingat Siska, uang haram itu tidak akan membawa berkah. Uang panas itu akan membakar rumah ini perlahan-lahan." Siska hanya mengangguk lemah. "Iya, Umi. Siska mau ke kamar dulu, mau bersih-bersih." "Pergilah. Mandi junub sekalian biar hilang semua najis dari luar sana sebelum kamu menyentuh anakmu," sindir Umi Salma tajam sebelum kembali duduk dan melanjutkan zikirnya yang sempat terputus. Siska menaiki tangga menuju lantai 2 dengan langkah berat. Hatinya terasa nyeri, seperti ditusuk jarum-jarum halus. Betapa ironis hidupnya. Ia bekerja membanting tulang, menahan kantuk, menghadapi berbagai risiko di dunia malam, demi menghidupi keluarga ini. Uang yang disebut haram dan panas oleh ibu mertuanya itulah yang membayar listrik yang menerangi zikir paginya, membeli beras yang dimakannya, dan membelikan gamis-gamis mahal yang dipakainya untuk pengajian. Ia membuka pintu kamar utama perlahan. Di atas ranjang king size yang empuk, suaminya, Bayu, masih tertidur pulas. Bayu bergelung di bawah selimut tebal, mendengkur halus. Siska menatap wajah suaminya. Wajah yang dulu membuatnya jatuh cinta karena ketenangannya. Bayu selalu tampil rapi dengan baju koko dan celana kain yang menggantung di atas mata kaki. Janggutnya dipelihara rapi, memberikan kesan alim dan saleh. Namun, di balik penampilan religius itu, Siska tahu siapa Bayu sebenarnya. Bayu adalah lelaki yang rapuh, malas berusaha, dan sangat bergantung pada ibunya dan kini, pada istrinya. Sejak mereka menikah 5 tahun lalu, Bayu jarang sekali bertahan lama dalam pekerjaan. Alasannya selalu macam-macam. Lingkungan kerja yang tidak syar'i, bos yang zalim, atau gaji yang tidak sesuai dengan keringatnya. Akhirnya, Bayu memilih untuk fokus berdakwah dan mendalami agama. Meskipun Siska jarang melihatnya benar-benar berdakwah selain membagikan kutipan-kutipan bijak di media sosial dan menghadiri pengajian-pengajian yang lebih banyak berisi makan-makan daripada menuntut ilmu. Siska meletakkan tasnya di meja rias. Ia melihat pantulan dirinya di cermin besar. Wanita bertato, berambut pirang, dengan mata lelah yang dikelilingi lingkaran hitam. Ia bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan ia kuat menjalani sandiwara ini? Sampai kapan ia sanggup menjadi sapi perah bagi 2 orang yang bahkan tidak menghargai keberadaannya? Ia berjalan ke kamar sebelah, kamar anaknya yang berusia 7 tahun, Dinda. Dinda masih tidur lelap, memeluk boneka beruangnya. Hati Siska langsung meleleh melihat wajah polos putrinya. Rasa lelah dan sakit hatinya menguap seketika. Dinda adalah satu-satunya alasan Siska bertahan. Ia ingin Dinda hidup berkecukupan,
mendapatkan pendidikan terbaik, dan tidak pernah merasakan kekurangan seperti yang pernah dialami Siska di masa kecilnya. Demi Dinda, Siska rela menjadi pendosa di mata mertuanya, asalkan anaknya bisa tidur nyenyak di kasur yang nyaman dan makan makanan bergizi. Siska mencium kening Dinda dengan lembut, takut membangunkannya. Ia berbisik pelan, "Ibu sayang Dinda. Ibu akan lakukan apa saja buat Dinda." Setelah memastikan Dinda nyaman, Siska kembali ke kamarnya. Ia masuk ke kamar mandi, menyalakan keran shower. Air hangat yang mengguyur tubuhnya sedikit membantu merelaksasi otot-ototnya yang tegang. Ia menggosok kulitnya kuat-kuat, seolah ingin menghapus semua label negatif yang ditempelkan Umi Salma padanya. Ia bukan wanita kotor. Ia adalah seorang ibu yang berjuang. Ia adalah seorang istri yang berusaha menutupi kekurangan suaminya. Ia adalah wanita jujur yang tidak bersembunyi di balik topeng kesucian palsu. Siska keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit di kepala dan tubuhnya. Bayu sudah bangun, duduk di tepi ranjang sambil mengucek matanya. "Sudah pulang, Yang?" tanya Bayu dengan suara serak khas orang bangun tidur. Ia bahkan tidak menatap Siska. "Sudah, Mas," jawab Siska singkat sambil berjalan menuju lemari pakaian. "Oh iya, Yang. Umi tadi bilang kamu sudah kasih uang bulanan ya?" tanya Bayu lagi. Kali ini nadanya lebih bersemangat. "Iya, sudah aku kasih ke Umi langsung tadi di bawah." "Alhamdulillah." "Oh ya, Yang, aku butuh tambahan sedikit nih. 2 juta saja. Ada seminar hijrah di luar kota akhir pekan ini, sekalian mau beli kitab-kitab baru. Penting banget buat menambah ilmu," pinta Bayu tanpa rasa canggung sedikit pun. Ia mengatakannya dengan ringan, seolah meminta uang 2.000 perak untuk bayar parkir. Siska menghentikan kegiatannya memakai baju tidur. Ia menoleh menatap suaminya. 2 juta, Mas? Kan baru minggu lalu aku kasih kamu 5 juta untuk modal usaha herbal yang katamu mau kamu rintis itu? Mana hasilnya? Barangnya saja aku belum lihat." Wajah Bayu sedikit berubah masam. Ya namanya usaha kan butuh proses, Siska. Tidak bisa instan seperti bisnis harammu itu. Lagi pula, uang 5 juta itu sebagian besar terpakai untuk sedekah ke anak yatim piatu biar usahanya berkah. Kamu ini perhitungan sekali sama suami sendiri. Ingat, harta istri itu kalau dipakai suami jadi ladang pahala. Siska ingin sekali berteriak. Ingin sekali menumpahkan segala kekesalannya. Sedekah? Ia sangat yakin uang itu tidak lari ke panti asuhan, melainkan untuk memenuhi gaya hidup Bayu yang ingin terlihat sukses di depan teman-teman, hijrahnya, membeli jam tangan baru, parfum mahal, atau mentraktir mereka makan di restoran. Namun, lagi-lagi Siska memilih diam. Ia terlalu lelah untuk bertengkar pagi ini. Ia mengambil dompetnya dari dalam tas, mengeluarkan 10 lembar uang 100 ribuan berwarna merah, lalu melemparkannya ke kasur di dekat Bayu. "Cuma ada 1 juta cash. Sisanya nanti aku transfer kalau sudah ada pemasukan lagi," kata Siska dingin. Bayu segera memungut uang itu dengan mata berbinar. "Alhamdulillah, jazakillah hairan istriku. 1 juta juga tidak apa-apa untuk sementara. Nanti sisanya jangan lupa ditransfer ya." Ia kemudian berdiri, mendekati Siska dan mengecup pipinya sekilas. Kecupan yang terasa hambar dan penuh kepalsuan. "Kamu istirahat ya, aku mau siap-siap sholat subuh ke masjid. Biar tambah berkah rumah kita." Bayu melenggang pergi ke kamar mandi dengan senandung kecil. Siska menatap punggung suaminya dengan pandangan kosong. Inilah potret keluarganya. Suami yang berpenampilan bak ahli surga namun hidup dari keringat istri yang dianggapnya ahli neraka. Mertua yang memuja kesucian namun matanya hijau melihat uang. Dan dirinya sendiri, Siska, yang terjebak di tengah-tengah, membiayai panggung sandiwara kemunafikan ini dengan sisa-sisa kewarasannya. Ia menjatuhkan dirinya ke kasur, membiarkan kegelapan membawanya lari sejenak dari kenyataan pahit yang harus dihadapinya setiap hari. Beberapa hari berlalu sejak pagi yang melelahkan itu. Rutinitas Siska masih sama. Pergi bekerja saat matahari terbenam dan pulang saat matahari hampir terbit. Ia seperti hidup di zona waktu yang berbeda dengan penghuni rumah lainnya. Interaksinya dengan Bayu dan Umi Salma sangat minimal, hanya sebatas basa-basi atau urusan keuangan. Sore itu adalah hari libur Siska. Ia memutuskan untuk tidak pergi ke klub dan menghabiskan waktu di rumah bersama Dinda.
Ia sedang duduk santai di ruang keluarga, mengenakan celana pendek denim dan kaos oblong kebesaran, pakaian yang paling nyaman baginya saat di rumah, sambil menemani Dinda menonton kartun. Rambut pirangnya diikat asal-asalan, dan tato di lengannya terlihat jelas. Suara mobil Bayu terdengar memasuki garasi. Tumben sekali Bayu pulang sore hari. Biasanya ia baru menampakkan batang hidungnya menjelang maghrib setelah seharian beraktivitas di luar. Pintu depan terbuka. Bayu masuk dengan wajah berseri-seri, senyumnya merekah lebar. Namun, ia tidak sendirian. Di belakangnya, mengekor seorang wanita. Siska sedikit menegakkan duduknya, matanya menyipit penasaran. Wanita yang dibawa Bayu itu penampilannya sangat kontras dengan Siska. Ia mengenakan gamis panjang berwarna hitam pekat yang longgar, menutupi seluruh lekuk tubuhnya. Kepalanya dibalut kerudung lebar yang juga berwarna hitam, dan wajahnya tertutup rapat oleh nikab atau cadar, hanya menyisakan sepasang mata yang terlihat. Umi Salma yang sedang membaca majalah di sofa seberang langsung berdiri saat melihat kedatangan mereka. Wajahnya yang biasanya masam jika melihat Siska, kini berubah cerah, penuh binar kekaguman. "Assalamualaikum, Umi, Siska," sapa Bayu dengan nada riang. "Kenalkan, ini Uhti Rani." Wanita bercadar itu mengangguk pelan, gerakan tubuhnya terlihat sangat santun dan anggun. "Assalamualaikum warahmatullah." Suaranya terdengar lembut dan halus, seperti desiran angin pagi. "Waalaikumsalam," jawab Umi Salma antusias. Ia segera menghampiri Rani dan meraih tangannya, lalu cipika-cipiki, menempelkan pipi kanannya ke sisi cadar Rani, lalu pipi kirinya. "Masya Allah, anggun sekali nak Rani ini. Silakan duduk, nak, anggap saja rumah sendiri." Siska hanya bergumam menjawab salam, matanya masih menatap tajam ke arah tamu tak diundang itu. Insting wanitanya merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ada aura yang membuatnya tidak nyaman dari sosok serba tertutup itu. Bayu duduk di samping Rani, sementara Umi Salma duduk di sisi lain Rani, seolah mengapitnya. Siska merasa seperti orang asing di ruang tamunya sendiri, duduk berseberangan dengan kelompok suci itu. "Jadi begini, Yang, Umi," Bayu memulai penjelasannya, matanya sesekali melirik ke arah Rani dengan tatapan yang sulit diartikan Siska. Uhti Rani ini adalah seorang ustazah muda, lulusan pesantren di Timur Tengah. Beliau ini sangat ahli dalam ilmu agama, terutama fikih wanita dan tahsin Al-Quran. Umi Salma berdecak kagum. "Subhanallah, sudah cantik. Umi yakin pasti cantik di balik cadarnya, pintar agama lagi. Jarang sekali ada wanita muda zaman sekarang yang seperti ini. Kebanyakan kan?" Umi Salma sengaja menggantung kalimatnya sambil melirik sinis ke arah Siska, ke arah rambut pirang dan tato di lengannya. Siska mengabaikan sindiran itu. Ia menatap Bayu lurus-lurus. "Lalu, apa hubungannya dengan kita, Mas?" "Nah, itu dia. Aku berpikir, Dinda kan sudah mulai besar, butuh bimbingan agama yang kuat. Daripada panggil guru ngaji dari luar yang belum tentu jelas sanad keilmuannya, lebih baik minta tolong sama Uhti Rani. Kebetulan Uhti Rani sedang mencari tempat tinggal sementara di kota ini, karena ada urusan bisnis syariah yang sedang dirintisnya. Jadi, aku tawarkan beliau untuk tinggal di sini, menempati kamar tamu di bawah. Sebagai gantinya, beliau bersedia mengajari Dinda mengaji dan ya, membimbing kita semualah di rumah ini." Siska terbelalak. Tinggal di sini, seorang wanita asing, dibawa oleh suaminya, untuk tinggal satu atap dengan mereka, tanpa berdiskusi dengannya terlebih dahulu. "Tunggu dulu, Mas. Kok mendadak sekali? Kenapa tidak bicara dulu sama aku? Ini kan rumahku juga," protes Siska, nadanya mulai meninggi. Belum sempat Bayu menjawab, Umi Salma sudah memotong dengan nada tinggi. "Rumahmu? Ini rumah suami kamu, Siska. Kamu sebagai istri harusnya nurut apa kata suami. Lagi pula, niat Bayu itu mulia. Mau menghadirkan suasana agama di rumah yang kering kerontang ini. Kamu harusnya bersyukur ada ustazah yang mau tinggal di sini. Siapa tahu bisa menularkan sedikit kesalehannya padamu, biar kamu sadar dari gaya hidupmu yang jahiliyah itu." "Tapi Umi, ini aneh. Mas Bayu bawa perempuan lain ke rumah. Apa kata tetangga nanti?" sergah Siska lagi. Rani, yang sejak tadi diam,
kini angkat bicara. Suaranya tetap tenang dan lembut, namun entah mengapa terdengar menusuk di telinga Siska. Mohon maaf sebelumnya, Mbak Siska. Saya tidak bermaksud membuat ketidaknyamanan. Sungguh, niat saya hanya ingin membantu Mas Bayu dan Umi Salma. Saya melihat Mas Bayu sangat ingin keluarganya lebih dekat pada agama. Jika Mbak Siska keberatan, saya bisa mencari tempat kos sekarang juga. Kata-kata Rani itu seperti bensin yang disiramkan ke api amarah Umi Salma. Tuh, dengar. Betapa sopan dan tawadunya Nak Rani. Dia bahkan mau mengalah. Kamu ini Siska, bukannya berterima kasih malah curiga yang tidak-tidak. Pikiranmu itu sudah terlalu kotor karena pergaulanmu di klub malam itu. Tetangga tidak akan bicara apa-apa karena niat kita baik. Lagi pula ada Umi di sini, jadi tidak ada yang namanya halwat, berduaan antara lawan jenis, antara Bayu dan Rani. Bayu mengangguk cepat, mendukung ibunya. Benar kata Umi, Yang. Jangan suzon, berburuk sangka, dulu. Uhti Rani ini orang baik. Kehadirannya di sini insya Allah membawa berkah. Siska merasa terpojok. Ia dikeroyok oleh dua orang yang paling pintar memutarbalikkan fakta dengan dalil agama. Jika ia terus menolak, ia akan dicap sebagai istri pembangkang, wanita yang anti terhadap agama. Ia menatap Dinda yang masih asyik menonton TV, tidak menyadari ketegangan di sekitarnya. Siska menarik napas panjang. Mungkin Umi benar, mungkin ini baik untuk Dinda. Baiklah, kata Siska akhirnya dengan berat hati. Kalau memang tujuannya untuk mengajari Dinda mengaji, aku izinkan. Tapi ingat, ini rumah tanggaku. Aku harap Mbak Rani tahu batasan sebagai tamu. Mata Rani di balik cadar tampak menyipit, membentuk bulan sabit. Siska yakin wanita itu sedang tersenyum. Insya Allah, Mbak Siska. Terima kasih atas izinnya. Saya akan berusaha sebaik mungkin membantu di sini. Dan begitulah, petaka itu dimulai. Hari-hari berikutnya, kehadiran Rani di rumah itu membawa perubahan yang signifikan. Namun bukan ke arah yang Siska harapkan. Rani, dengan dalih, membantu Siska yang sibuk bekerja, mulai mengambil alih peran di rumah. Pagi hari, ketika Siska baru pulang dan tertidur kelelahan, Rani sudah bangun. Ia memasak sarapan kesukaan Bayu, nasi goreng spesial dengan rempah-rempah tertentu yang Siska sendiri tidak tahu resepnya. Ia menyiapkannya di meja makan dengan sangat rapi. Umi Salma tidak henti-hentinya memuji masakan Rani. Masya Allah, enak sekali masakanmu Nak Rani. Ini baru namanya masakan istri solehah. Beda sama yang biasa dimasak pembantu. Apalagi sama si Siska yang tahunya cuma pesan makanan online. Puji Umi Salma keras-keras saat sarapan, sengaja agar suaranya terdengar sampai ke kamar Siska di lantai atas. Sore hari, saat Bayu pulang, Rani akan menyambutnya di depan pintu. Ia akan mengambilkan tas kerja Bayu, yang entah berisi apa, membawakannya minuman dingin, dan bertanya dengan lembut tentang harinya. Pemandangan itu membuat dada Siska terasa sesak, saat ia menyaksikannya dari balkon lantai 2 sebelum berangkat kerja. Itu adalah peran yang seharusnya ia lakukan, peran yang direnggut darinya karena tuntutan pekerjaan yang ia lakukan demi mereka juga. Rani juga sangat pandai mengambil hati Umi Salma. Ia sering menemani Umi mengobrol berjam-jam tentang agama, tentang ceramah Ustaz Kondang, atau sekadar mendengarkan keluhan Umi tentang betapa buruknya Siska sebagai menantu. Di depan Umi dan Bayu, Rani adalah perwujudan bidadari surga. Santun, penurut, rajin beribadah, dan pandai mengurus rumah tangga. Namun, Siska mulai melihat sisi lain dari Rani. Sisi yang hanya ditunjukkan saat Bayu dan Umi tidak ada. Suatu siang, Siska bangun lebih awal karena haus. Ia turun ke dapur untuk mengambil air minum. Di ruang tengah, ia melihat Rani sedang duduk sendirian menonton televisi. Cadarnya dibuka, menampakkan wajahnya yang memang cantik, dengan hidung mancung dan bibir tipis. Namun, yang membuat Siska terkejut bukanlah wajahnya, melainkan ekspresinya. Tidak ada lagi kelembutan dan kesantunan di sana. Wajah Rani terlihat dingin, matanya menatap layar kaca dengan sorot mata yang penuh perhitungan dan kebencian. Saat menyadari kehadiran Siska, dengan gerakan kilat Rani kembali menutup wajahnya dengan cadar. Ia menoleh ke arah Siska, dan meskipun wajahnya tertutup, Siska bisa merasakan perubahan drastis pada aura wanita itu. Oh, Mbak Siska sudah bangun.
Mau saya buatkan teh hangat? Tawar Rani, suaranya kembali menjadi lembut dan manis seperti madu. Tidak usah, jawab Siska ketus. Ia mengambil air minumnya dan segera kembali ke kamar. Jantungnya berdegup kencang. Ia baru saja melihat sekilas topeng yang terlepas, dan apa yang ada di baliknya sungguh mengerikan. Rasa tersingkir di rumah sendiri semakin hari semakin Siska rasakan. Bayu semakin jarang berbicara padanya. Jika berbicara pun, hanya untuk meminta uang atau mengkritik penampilannya, seringkali dengan membandingkannya secara halus dengan Rani. Yang, embok ya kalau di rumah itu pakai baju yang agak tertutup sedikit. Malu sama uhti Rani, dia itu menjaga pandangan, tegur Bayu suatu sore saat Siska memakai tank top karena cuaca yang sangat panas. Ini rumahku, Mas. Aku berhak pakai apa saja yang membuatku nyaman. Lagi pula Rani itu perempuan, apa yang harus dijaga pandangannya dari sesama perempuan? Balas Siska jengkel. Ya tetap saja, tidak etis. Belajarlah sedikit adab dari dia. Lihat betapa anggunnya dia menjaga kehormatannya, kata Bayu, matanya menerawang seolah membayangkan sosok Rani. Siska merasakan hatinya perih. Suaminya sendiri lebih menghargai wanita asing daripada istrinya yang telah berkorban segalanya. Kehadiran Rani, tamu suci, itu, perlahan tapi pasti mulai menggerogoti fondasi rumah tangganya, menciptakan jarak yang semakin lebar antara dirinya dan Bayu, serta memberikan amunisi baru bagi Umi Salma untuk menyerangnya. Rumah megah ini terasa semakin dingin dan asing bagi Siska. Ia merasa seperti sedang berjalan di atas lapisan es tipis yang bisa retak kapan saja, dan menenggelamkannya ke dalam air yang membekukan. Aroma dupa dan parfum malaikat subuh yang menyengat memenuhi ruang tengah rumah itu, namun bagi Siska, udara di sana terasa semakin pengap dan menyesakan. Sudah hampir sebulan Rani tinggal di rumah mereka. Sebulan pula Siska merasa seperti orang asing yang menumpang di rumah yang ia beli dengan keringat dan air matanya sendiri. Pagi itu, Siska duduk di meja makan dengan laptop terbuka di hadapannya. Wajahnya tegang. Di tangannya ada segelas kopi hitam pekat yang sudah dingin, tak tersentuh sejak setengah jam lalu. Matanya terpaku pada deretan angka di layar, laporan pengeluaran bulanan rumah tangga yang membengkak secara tidak masuk akal. Biasanya, Siska mentransfer uang dalam jumlah tetap ke rekening khusus yang dipegang Bayu untuk keperluan rumah tangga. Namun, bulan ini, Bayu sudah meminta tambahan dana sebanyak 3 kali. Alasannya selalu mulia. Sedekah Jumat berkah, sumbangan untuk pembangunan masjid di desa terpencil, atau santunan untuk janda-janda tua yang dikoordinir oleh yayasan tempat Rani bernaung. Siska bukan orang yang pelit. Ia tahu rasanya hidup susah, dan ia percaya bahwa sebagian hartanya adalah hak orang lain. Namun, naluri bisnisnya mencium ketidakberesan. Angka-angka ini tidak wajar. Total pengeluaran bulan ini hampir 3 kali lipat dari biasanya, setara dengan biaya operasional klub malamnya selama seminggu penuh. Mas, panggil Siska saat melihat Bayu keluar dari kamar, sudah rapi dengan baju koko putih bersih dan sarung tenun mahal yang baru dibeli minggu lalu. Bayu menoleh, wajahnya datar. Ada apa, Yang? Pagi-pagi kok muka ditekuk begitu? Tidak bersyukur masih diberi napas sama Allah? Siska menekan rasa kesalnya mendengar ceramah instan itu. Aku mau tanya soal mutasi rekening rumah tangga. Ini ada transfer 10 juta ke rekening atas nama Yayasan Berkah Ilahi. Itu yayasan apa? Kok aku cari di internet tidak ada websitenya? Bayu tampak sedikit gugup, namun dengan cepat ia menutupinya dengan senyum meremehkan. Ia menarik kursi dan duduk di hadapan Siska. Ya ampun, Siska. Kamu ini sama harta duniawi hitung-hitungan sekali. Itu yayasan rintisan teman ngajinya Uhti Rani. Mereka bergerak di bawah tanah, membantu duafa yang tidak tersentuh pemerintah. Tidak punya website karena mereka ikhlas, tidak butuh pencitraan. 10 juta, Mas. Itu bukan uang sedikit. Dan ini lagi, ada pembelian di toko busana muslim, Syafira, sebesar 5 juta. Siapa yang belanja? Umikan gamisnya sudah menumpuk satu lemari. Tiba-tiba, suara lembut namun tajam menyela dari arah dapur. Rani muncul membawa nampan berisi teh manis panas. Ia mengenakan gamis berwarna marun yang terlihat sangat mewah, bahannya jatuh dan berkilau. Siska menyadari, itu gamis baru. Maaf, Mbak Siska,
ucap Rani sambil meletakkan teh di depan Bayu dengan gerakan anggun. Itu uang untuk membeli seragam pengajian anak-anak yatim. Saya dan Mas Bayu berinisiatif membelikan mereka pakaian yang layak agar mereka semangat belajar agama. Apakah salah jika kita memuliakan anak yatim dengan pakaian bagus? Siska menatap Rani, lalu beralih ke gamis yang dipakai wanita itu. Anak yatim? Atau untuk koleksi pribadi? Gamis yang kamu pakai itu mereknya sama dengan struk yang aku lihat. Rani, harganya juga mirip. Mata Rani di balik cadar tampak membelalak seolah kaget dituduh. Suaranya bergetar, terdengar seperti menahan tangis. Astagfirullah, Mbak Siska. Saya tidak menyangka Mbak seburuk sangka itu pada saya. Demi Allah, ini gamis lama saya. Pemberian almarhum ayah saya. Saya tidak berani memakai uang amanah untuk kepentingan pribadi. Bayu langsung tersulut emosi melihat Rani yang mulai terisak pelan. Ia menggebrak meja, membuat kopi Siska tumpah sedikit. Cukup, Siska. Kamu ini keterlaluan. Sudah jarang ibadah, sekarang malah memfitnah orang syolehah. Hati kamu itu sudah tertutup aspal dosa sampai tidak bisa melihat kebaikan orang lain. Uang itu amanah, dan Rani mengelolanya dengan sangat transparan bersamaku. Kalau kamu tidak ikhlas, bilang, biar kami kembalikan semua baju anak yatim itu, biar mereka telanjang, asal kamu puas dengan tumpukan uangmu itu. Keributan itu memancing Umi Salma keluar dari kamarnya. Ada apa ini ribut-ribut? Pagi-pagi sudah bikin panas telinga. Ini, Mi. Siska nuduh Rani korupsi uang belanja buat beli baju. Padahal itu buat anak yatim. Adu Bayu dengan nada memelas. Umi Salma langsung melotot ke arah Siska. Ya Allah, Siska. Kamu itu sudah kaya raya. Uang mengalir terus dari tempat maksiat itu, masa keluar sedikit buat sedekah saja ribut? Ingat, sedekah itu pembersih harta harammu. Harusnya kamu berterima kasih sama Rani dan Bayu yang mau repot-repot menyalurkan uangmu supaya jadi pahala. Jangan jadi orang kikir seperti Karun. Siska terdiam. Ia dikepung. Logikanya buntu melawan dogma agama yang mereka jadikan tameng. Ia tahu mereka berbohong, tapi ia tidak punya bukti fisik saat ini. Struk digital bisa saja dimanipulasi alasannya, dan ia tidak mungkin mendatangi panti asuhan fiktif itu satu persatu. Baik, kata Siska dingin sambil menutup laptopnya kasar. Anggap saja aku percaya kali ini. Tapi ingat, aku bukan mesin ATM yang rusak yang bisa mengeluarkan uang tanpa henti. Kalau bulan depan pengeluarannya masih tidak masuk akal, aku akan potong jatah bulanan kalian 50%. Ancaman itu membuat wajah Umi Salma pucat pasi sejenak, sementara Bayu dan Rani saling bertukar pandang penuh arti. Siska berdiri dan meninggalkan mereka, naik ke lantai atas untuk bersiap istirahat. Hatinya dongkol luar biasa. Ia merasa sedang diperas perlahan-lahan di rumahnya sendiri. Siang harinya, Siska bangun karena mendengar suara mesin cuci yang berputar. Biasanya pembantu rumah tangga yang mencuci, tapi hari ini Mbak Inah, pembantu mereka, sedang izin pulang kampung karena anaknya sakit. Siska turun ke area servis di belakang. Ia melihat keranjang pakaian kotor Bayu menumpuk. Rani rupanya hanya mencuci pakaiannya sendiri dan Umi Salma, membiarkan pakaian Bayu dan Siska terbengkalai. Dengan mendengus kesal, Siska mulai memilah pakaian kotor suaminya. Ia memeriksa saku baju koko dan celana panjang Bayu, kebiasaan lama untuk memastikan tidak ada tisu atau uang yang ikut tergulung mesin cuci. Tangan Siska menyentuh sesuatu di saku baju koko berwarna abu-abu yang sering dipakai Bayu. Sebuah kertas yang sudah lecek. Ia mengeluarkannya dan membuka lipatannya perlahan. Itu adalah struk pembayaran hotel. Hotel berbintang 4 di kawasan Puncak. Tanggal check-in tertera 3 hari yang lalu, tepat saat Bayu pamit untuk seminar hijrah pemuda di luar kota selama 2 hari 1 malam. Yang membuat darah Siska berdesir hebat adalah rincian pesanannya. 1 deluxe room, breakfast for 2 packs. 2 orang. Bayu bilang dia pergi bersama rombongan Ikhwan, laki-laki, dan menginap di asrama masjid untuk menghemat biaya. Lalu kenapa ada struk hotel mewah ini? Dan kenapa untuk 2 orang? Siska meremas kertas itu hingga buku-buku jarinya memutih. Napasnya memburu. Ia tidak bisa lagi menahan diri. Ia berlari menaiki tangga, langsung menuju kamar tidur di mana Bayu sedang bersantai sambil memainkan ponselnya.
Siska melempar gumpalan kertas itu tepat ke wajah Bayu. Bayu terlonjak kaget, ponselnya hampir jatuh. Astagfirullah. Kamu ini kenapa? Siska? Kesurupan setan apa lagi? Baca itu, teriak Siska, suaranya parau karena emosi. Baca baik-baik, Ustadz Bayu yang terhormat. Bayu memungut kertas itu, membukanya, dan wajahnya seketika berubah tegang. Namun, dasar manipulator ulung, kepanikan itu hanya berlangsung sedetik. Ia segera memasang wajah tenang, bahkan sedikit tersenyum maklum. Oh, ini. Kenapa memangnya? Tanya Bayu santai. Kenapa? Kamu bilang tidur di masjid. Kamu bilang pergi sama rombongan laki-laki. Itu struk hotel di puncak. Mas. Sarapan untuk 2 orang. Kamu tidur sama siapa di sana? Jangan bilang kamu sedekah kamar hotel juga buat anak yatim. Cecar Siska berapi-api. Bayu menghela napas panjang, lalu menggelengkan kepalanya prihatin, seolah Siska adalah anak kecil yang bodoh. Siska, kamu ini kalau cemburu buta, akal sehatnya hilang ya. Dengar baik-baik. Memang rencananya tidur di masjid. Tapi kadarullah, Ustadz pengisi materi, beliau ulama besar, kondisinya drop. Panitia panik. Akhirnya aku berinisiatif mencarikan hotel yang layak supaya beliau bisa istirahat. Aku yang bayarkan pakai uang saku yang kamu kasih. Itu bentuk penghormatan pada guru. Terus kenapa sarapan 2 orang? Kamu tidur sama dia? Ya tidaklah. Aku tidur di sofa di kamar beliau untuk menjaga kalau beliau butuh bantuan di malam hari. Beliau sudah sepuh, Siska. Sarapan 2 orang itu ya jatah kamar, aku makan sisa beliau saja. Masya Allah, niat mulia menjaga ulama malah dicurigai zina. Istighfar, Yang. Kamu sudah menuduh suamimu berzina, itu dosa besar. Siska ternganga. Alibinya begitu sempurna, begitu licin. Bayu selalu punya cara untuk memutarbalikan fakta dengan bumbu agama, sehingga Siska terlihat sebagai pihak yang bersalah dan berpikiran kotor. Aku tidak percaya, desis Siska. Aku mau nomor telepon panitianya. Aku mau cek. Silakan, tantang Bayu dengan percaya diri. Tapi apa kamu tidak malu? Istri pemilik klub malam menelepon panitia pengajian hanya karena curiga suaminya tidur di hotel? Nanti nama baikku hancur, dan kamu juga yang malu. Pikirkan itu. Siska terdiam, kalah telak. Ia tahu Bayu memegang kartu as, reputasi. Siska tidak mungkin mempermalukan suaminya di depan komunitasnya, karena itu akan berdampak pada kehidupan sosial mereka, terutama Dinda. Bayu tahu Siska tidak akan senekat itu. Siska membalikkan badan, air mata kemarahan menetes di pipinya. Ia keluar dari kamar, membanting pintu sekeras mungkin. Ia butuh pelarian. Ia butuh sesuatu yang nyata dan jujur. Langkahnya terhenti di depan kamar Dinda. Pintu kamar anaknya sedikit terbuka. Siska mengintip ke dalam. Dinda sedang duduk di lantai, mewarnai gambar pemandangan. Siska menghapus air matanya, berusaha tersenyum, lalu masuk ke dalam. Sayang, lagi apa? Sapa Siska lembut, duduk di samping putrinya. Dinda menoleh, wajah polosnya berseri-seri melihat ibunya. Ibu. Dinda lagi mewarnai gunung. Lihat, bagus kan? Bagus banget, nak, puji Siska sambil mengelus rambut Dinda. Maaf ya ibu baru sempat nemenin Dinda. Ibu sibuk banget kerja. Gak apa-apa, Bu. Kan ada Tante Rani. Celoteh Dinda polos tanpa menatap Siska, tangannya sibuk memilih krayon warna hijau. Jantung Siska berdegup tak enak mendengar nama itu. Oh ya? Tante Rani baik sama Dinda? Baik kok. Tante Rani sering kasih Dinda permen kalau Dinda janji gak bilang sama nenek, kata Dinda. Gak bilang apa? Kening Siska berkerut. Dinda berhenti mewarnai sejenak, tampak berpikir. Itu loh, kalau ayah lagi, belajar, sama Tante Rani di ruang tamu kalau ibu gak ada atau lagi tidur. Darah Siska terasa berhenti mengalir. Ia memegang bahu Dinda, berusaha agar suaranya tidak terdengar panik. Ayah belajar apa sama Tante Rani? Sayang? Gak tahu. Mereka duduknya dekat banget di sofa. Terus. Dinda mendekatkan wajahnya ke telinga Siska dan berbisik, seolah menceritakan rahasia besar.
Dinda pernah lihat Tante Rani cium pipi ayah. Kayak ibu cium Dinda kalau mau bobo. Kata ayah itu namanya sunnah kasih sayang, sesama saudara. Tante Rani juga sering suapin ayah makan. Dunia Siska runtuh saat itu juga. Pengakuan polos anak usia 7 tahun itu lebih valid daripada 1000 sumpah serapah Bayu. Anak kecil tidak berbohong. Penjelasan tentang Ustadz Sepuh di hotel, tentang uang sedekah, tentang baju anak yatim, semuanya adalah kebohongan besar. Mereka tidak hanya menggerogoti hartanya, tetapi juga mengkhianati pernikahannya di bawah atap rumahnya sendiri, di depan mata anaknya. Sunnah kasih sayang, cium pipi, rasa jijik merayap dari perut Siska hingga ke tenggorokannya. Ia ingin muntah. Suaminya, pria yang setiap hari menceramahinya tentang dosa membuka aurat, ternyata sedang menjalin hubungan haram dengan wanita yang dianggap suci itu. Topeng kesalehan mereka retak sepenuhnya di mata Siska hari itu. Siska memeluk Dinda erat-erat, menyembunyikan wajahnya yang merah pada menahan tangis dan amarah. Dinda anak pintar, bisik Siska gemetar. Terima kasih sudah cerita sama ibu. Tapi Dinda jangan bilang ayah atau Tante Rani kalau Dinda cerita ini ke ibu ya. Ini rahasia kita berdua. Dinda mengangguk mantap. Oke, ibu. Siska melepaskan pelukannya. Tatapannya kini berubah. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi rasa bersalah karena merasa suzon. Yang ada hanyalah tekad yang membaja. Jika mereka bermain api dengan topeng agama, maka Siska akan membakar topeng itu beserta wajah-wajah munafik di baliknya. Ia tidak akan melabrak mereka sekarang. Tidak dengan tangan kosong. Ia butuh bukti yang tak terbantahkan. Bukti yang akan membuat mereka tidak bisa berkutik, tidak bisa beralasan, dan tidak bisa lagi berlindung di balik dalil. Siska keluar dari kamar Dinda dengan langkah yang jauh lebih ringan meski hatinya berat. Perang sudah dimulai, dan kali ini, si wanita pendosa tidak akan mengalah. Suasana rumah Siska berubah total 3 hari kemudian. Halaman depan yang luas kini tertutup tenda putih besar dengan dekorasi bunga-bunga plastik yang meriah. Karpet-karpet tebal digelar dari teras hingga ruang tengah. Wangi masakan gulai kambing dan nasi kebuli menguar dari dapur umum yang didirikan di samping garasi. Hari ini adalah hari pengajian akbar tahunan yang diinisiasi oleh Umi Salma. Acara ini diklaim sebagai bentuk syukuran atas kesehatan keluarga dan kelancaran rezeki, yang ironisnya berasal dari Siska. Undangan disebar ke seluruh majelis taklim di kota itu, bahkan mengundang beberapa tokoh masyarakat setempat. Siska baru saja memarkir mobilnya di pinggir jalan, jauh dari garasinya sendiri yang kini dipakai untuk tempat prasmanan. Jam menunjukkan pukul 7 pagi. Ia baru pulang setelah malam yang sangat kacau di klub. Ada perkelahian antar pengunjung yang membuatnya harus berurusan dengan polisi hingga subuh. Tubuhnya lelah luar biasa, matanya perih kurang tidur, dan kepalanya berdenyut nyeri. Ia berjalan gontai menuju rumahnya sendiri, melewati tatapan-tatapan aneh dari beberapa panitia pengajian yang sedang menata kursi. Penampilan Siska memang mencolok, celana jeans robek-robek yang modis, kaos benrok berwarna hitam pas badan, jaket kulit yang disampirkan di bahu, dan rambut pirangnya yang berantakan tertiup angin. Tato naga di lengannya terekspos jelas. Itu menantunya Umi Salma ya? Astagfirullah, penampilannya. Bisik salah satu ibu-ibu panitia yang sedang menyusun kotak kue, cukup keras untuk didengar Siska. Iya, kasihan ya Umi Salma dan Ustadz Bayu. Punya keluarga tapi seperti ahli neraka begitu. Sahut yang lain sambil berdecak prihatin. Siska menulikan telinganya. Ia sudah kebal. Ia hanya ingin masuk ke kamarnya, mengunci pintu, menyalakan AC, dan tidur sampai besok pagi. Ia tidak peduli dengan acara ini. Toh, ia sudah mentransfer 50 juta rupiah untuk biaya catering dan dekorasi sesuai permintaan. Baca, paksaan, Umi Salma minggu lalu, dengan ancaman Umi akan sakit jantung kalau keinginannya tidak dituruti. Saat Siska hendak menaiki tangga menuju kamarnya, langkahnya dihadang oleh Umi Salma. Mertuanya itu tampak sangat berbeda hari ini. Ia mengenakan gamis sutra berwarna emas yang sangat mewah, lengkap dengan perhiasan emas yang bergelantungan di leher dan pergelangan tangannya. Wajahnya dipoles make-up tebal, membuatnya terlihat lebih muda namun juga lebih menakutkan. Mau kemana kamu? Tanya Umi Salma tajam. Tidur, Umi. Siska capek banget,
Baru pulang urus masalah di klub, jawab Siska lemah. Enak saja tidur. Kamu lihat rumah sedang ramai begini? Tamu-tamu sebentar lagi datang. Jamaah pengajian Umi itu ratusan orang. Siska, kamu sebagai tuan rumah harus hadir menyambut mereka. Siska membelalakan mata. Umi, Siska ngantuk sekali. Lagi pula, kalau Siska di sana, nanti malah jadi omongan. Penampilan Siska kan? Nah, itu dia poinnya. Potong Umi Salma dengan senyum licik yang tersembunyi. Kamu harus hadir, justru dengan pakaian kerjamu itu. Jangan ganti baju. Maksud Umi? Siska bingung. Bukankah biasanya Umi paling malu melihat penampilannya? Umi Salma mendekat, merapikan kerah kaos Siska dengan gerakan kasar yang berkedok perhatian. Biar orang-orang lihat betapa sabarnya Umi dan Bayu menghadapi ujian sepertimu. Biar mereka tahu betapa beratnya dakwah kami di rumah ini. Kalau kamu tiba-tiba pakai kerudung, nanti orang kira kamu sudah tobat, padahal kelakuanmu masih liar. Umi tidak mau membohongi publik. Jadilah dirimu sendiri, Siska. Tunjukkan siapa kamu sebenarnya di depan jamaah Umi. Ini jebakan. Siska sadar sepenuhnya. Umi Salma ingin memajangnya seperti hewan sirkus, mempertontonkan aib keluarga untuk menuai simpati dan pujian atas kesabarannya sendiri. Umi ingin mempermalukannya secara massal. Aku tidak mau, Mi. Aku mau tidur, tolak Siska tegas. Kalau kamu tidak turun dalam 10 menit, desis Umi Salma di telinga Siska, suaranya berubah menjadi ancaman dingin. Umi pastikan Dinda akan Umi bawa ke pesantren di luar pulau minggu depan. Umi punya hak asuh sebagai nenek, kalau ibunya dianggap tidak bermoral. Kamu tahu koneksi Umi banyak. Siska membeku. Dinda adalah titik lemahnya. Umi Salma tahu betul cara menekan tombol panik Siska. Memisahkan Dinda darinya adalah mimpi buruk terbesar Siska. 10 menit. Cuci muka saja, jangan ganti baju, perintah Umi Salma sebelum berbalik dan berjalan anggun menyambut tamu yang mulai berdatangan dengan senyum sumringah palsu. Ahlan wa sahlan, Ibu Hajjah. Silakan masuk. Siska mengepalkan tangannya hingga kuku-kukunya menancap di telapak tangan. Rasa marah bergejolak di dadanya, bercampur dengan rasa lelah yang amat sangat. Ia masuk ke kamar, bukan untuk tidur, tapi untuk membasuh wajahnya yang kusut. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Baik, Umi. Kalau Umi mau pertunjukan, akan aku berikan pertunjukan, gumam Siska. Namun, di balik kemarahannya, ada rasa sakit yang menusuk. Ia yang membiayai semua kemewahan ini, makanan yang akan mereka makan, karpet yang mereka duduki, namun ia diperlakukan lebih rendah daripada pelayan. 10 menit kemudian, Siska turun. Ruang tamu dan ruang tengah yang sudah disekat menjadi satu aula besar itu kini penuh sesak. Lautan manusia berbusana muslim berwarna putih dan pastel memenuhi ruangan. Suara rebana dan sholawat Nabi bergema meriah. Saat Siska muncul di ujung tangga, suasana yang tadinya riuh perlahan senyap. Ratusan pasang mata tertuju padanya. Siska, dengan rambut pirang tergerai, tato di lengan, dan pakaian ala rocker, berdiri di sana seperti noda tinta hitam di atas kain sutra putih. Bisik-bisik mulai terdengar, seperti dengungan lebah yang marah. Itu istrinya Ustadz Bayu? Masya Allah, kok begitu? Naudzubillah min zalik. Kasihan sekali Umi Salma. Pantas saja Ustadz Bayu sering kelihatan murung, ternyata ujiannya di rumah berat sekali. Katanya uangnya dari klub malam ya? Duh, jijik aku makannya kalau tahu begitu. Siska berjalan membelah kerumunan dengan kepala tegak, meskipun hatinya hancur lebur. Ia merasakan tatapan jijik, tatapan menghina, dan tatapan kasihan yang merendahkan dari setiap orang yang dilewatinya. Umi Salma melambaikan tangan dari barisan depan, menyuruhnya duduk di sudut ruangan, terpisah dari area utama keluarga. Posisi yang menegaskan statusnya sebagai orang luar. Namun, pemandangan di area utama itulah yang membuat darah Siska mendidih. Di sofa utama, tempat tuan rumah duduk, ada Bayu. Ia terlihat sangat tampan dan bercahaya dengan jubah putih dan sorban yang disampirkan di bahu. Dan tepat di sebelahnya, duduk Rani. Rani mengenakan gamis putih bersih dengan bordiran emas yang senada dengan gamis Umi Salma,
seolah-olah mereka adalah satu paket keluarga. Cadarnya hari ini diganti dengan masker kain cantik berwarna senada, menampakkan matanya yang dirias smoky eyes yang memikat. Rani duduk dengan sikap tubuh yang condong ke arah Bayu, sesekali membisikkan sesuatu, atau menuangkan air minum untuk Bayu dengan gerakan istri yang berbakti. Mereka terlihat seperti pasangan suami istri yang ideal. Raja dan ratu acara. Sementara Siska, istri sah, pemilik rumah, donatur tunggal acara ini, duduk terpojok di atas karpet dekat pintu keluar, sendirian, dianggap sebagai aib yang harus ditoleransi. Umi Salma mengambil mikrofon. Wajahnya berseri-seri penuh kemenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jamaah yang dimuliakan Allah, bukannya dengan suara lantang yang dibuat-buat berwibawa. Waalaikumsalam, jawab hadirin serempak. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul di rumah hamba yang sederhana ini. Segala hidangan dan fasilitas ini adalah rezeki dari Allah yang dititipkan lewat anak hamba. Bayu, Umi Salma berbohong tanpa berkedip. Tidak ada satu kata pun menyebut nama Siska. Dan di samping Bayu, ada Nak Rani, guru ngaji cucu saya, yang Masya Allah, sudah seperti anak sendiri bagi saya. Beliaulah yang membantu mempersiapkan semua ini. Tepuk tangan riuh rendah terdengar. Rani menunduk malu-malu, sementara Bayu tersenyum bangga menepuk punggung tangan Rani sekilas, gerakan yang sangat cepat namun tertangkap jelas oleh mata Siska. Sebelum kita mulai ceramah inti, lanjut Umi Salma, matanya kini mencari sosok Siska di pojok ruangan. Senyumnya berubah menjadi seringai tipis yang hanya bisa dimengerti oleh Siska. Saya ingin meminta doa khusus dari para jamaah sekalian. Doa untuk menantu saya, Siska, yang ada di sana. Semua kepala menoleh ke arah Siska. Lampu sorot kamera dokumentasi diarahkan padanya, membuatnya silau dan terekspos. Doakan agar Allah memberikan hidayah, melembutkan hatinya yang keras, dan mengangkatnya dari lumpur kemaksiatan. Sungguh berat bagi kami memakan rezeki yang tidak jelas halal haramnya, tapi apa daya, kami hanya berusaha membimbingnya. Ucap Umi Salma dengan nada dramatis, bahkan menyeka air mata buaya di sudut matanya. Semoga ia sadar bahwa penampilan dan pekerjaannya itu adalah aib bagi keluarga terhormat ini. Suara, amin, menggema keras, diiringi gumaman-gumaman mencemooh yang ditujukan pada Siska. Siska merasa telanjang. Ia merasa dilucuti harga dirinya di depan ratusan orang. Ludah-ludah verbal itu terasa mengotori wajahnya. Namun, di tengah rasa malu yang membakar itu, Siska melihat sesuatu. Ia melihat Bayu menatapnya dengan senyum mengejek. Ia melihat Rani menatapnya dengan sorot kemenangan di balik matanya yang indah. Dan ia melihat Umi Salma yang merasa di atas angin. Mereka pikir mereka sudah menang. Mereka pikir Siska akan lari menangis ke kamar, dan membiarkan mereka menikmati panggung ini. Tapi Siska tidak lari. Tangannya meraba saku celana jeansnya. Di sana, ada ponsel pintarnya yang terhubung dengan aplikasi CCTV rumah yang baru saja ia pasang diam-diam 2 hari lalu oleh teknisi kepercayaannya saat rumah sepi. Kamera-kamera mikro yang tersembunyi di balik jam dinding, di sela-sela hiasan lemari, dan di dalam ventilasi udara. Siska menatap layar ponselnya. Aplikasi itu aktif. Rekaman selama 48 jam terakhir tersimpan rapi. Rasa lelah Siska menguap. Digantikan oleh adrenalin dingin yang mengalir deras. Ia menatap Umi Salma yang masih berceramah tentang wanita penghuni neraka. Nikmati panggungmu, Umi, karena sebentar lagi, panggung itu akan runtuh, batin Siska. Ia tidak akan menunggu lama. Momentum ini terlalu sempurna untuk dilewatkan. Semua audiens sudah ada di sini. Saksi mata sudah lengkap. Siska berdiri perlahan. Bukan untuk pergi, tapi untuk bersiap mengambil alih. Tatapannya kini lurus dan tajam, setajam mata naga yang terajah di lengannya. Udara di dalam ruang tengah yang luas itu terasa semakin memanas, bukan hanya karena ratusan tubuh manusia yang berdesakan duduk di atas karpet permadani, tetapi juga karena ketegangan yang menggantung tebal di udara. Aroma parfum malaikat subuh yang dipakai para bapak-bapak bercampur dengan wangi bunga melati dari dekorasi dan bau tajam gulai kambing yang menguar dari arah dapur, menciptakan campuran aroma yang membuat perut Siska mual. Siska masih berdiri kaku di pojok ruangan, di dekat pintu keluar yang dijaga oleh 2 orang panitia berseragam batik. Ia merasa seperti terdakwa di kursi pesakitan,
diadili tanpa pengacara, divonis tanpa bukti. Matanya menyapu sekeliling. Ratusan pasang mata menatapnya. Ada tatapan jijik dari ibu-ibu pengajian yang merasa paling suci, ada tatapan penuh nafsu tersembunyi dari beberapa bapak-bapak yang curi-curi pandang ke arah kakinya yang terekspos karena celana jeans robek, dan ada tatapan kasihan yang merendahkan dari tetangga yang mengenalnya sejak lama. Umi Salma berdiri tegak di podium mini yang dihiasi bunga sedap malam. Ia memegang mikrofon erat-erat, seolah itu adalah tongkat kekuasaan. Wajahnya yang dipoles bedak tebal tampak bercahaya karena sorotan lampu video syuting. Ia menikmati momen ini. Ia menikmati menjadi pusat perhatian. Menjadi sosok ibu mertua yang terzalimi, namun tetap tegar. Hadirin sekalian, suara Umi Salma kembali menggema, berat dan penuh intonasi dramatis. Kalian mungkin bertanya, mengapa hamba masih mempertahankan wanita seperti dia di rumah suci ini? Umi menunjuk lurus ke arah Siska dengan telunjuknya yang berhias cincin emas besar. Semua kepala kembali menoleh ke Siska. Siska tidak menunduk. Ia membalas tatapan itu dengan nyalang, meski hatinya berdarah. Jawabannya adalah karena anak saya, Bayu, adalah lelaki yang terlalu baik. Lanjut Umi Salma, suaranya bergetar dibuat-buat. Bayu selalu berharap istrinya bisa berubah. Bayu selalu berdoa di sepertiga malam agar Allah mengangkat kotoran dari jiwa istrinya. Tapi apa balasannya? Lihatlah. Umi Salma turun dari podium, berjalan mendekati Bayu yang duduk bersimpuh di samping Rani. Ia mengelus kepala Bayu yang tertunduk lesu, sebuah akting yang sempurna. Suami sesoleh ini, disia-siakan. Suami yang hafal ayat-ayat Allah, ditelantarkan. Siska lebih memilih dunia malamnya. Ia lebih memilih bergaul dengan preman, pemabuk, dan lelaki hidung belang daripada melayani suaminya di rumah. Uang yang dia bawa pulang. Umi Salma berhenti sejenak, menarik napas panjang seolah jijik menyebutnya. Adalah uang berdarah. Uang lendir. Uang yang setiap lembarnya menjeritkan dosa. Terdengar seruan, astagfirullah, yang bersahutan dari para jamaah. Ibu-ibu di barisan depan berbisik-bisik ngeri sambil menutup mulut mereka dengan ujung kerudung. Siska mengepalkan tangannya. Uang lendir? Uang itulah yang membelikan gamis sutra yang kau pakai. Umi, uang itulah yang membayar catering gulai kambing yang sedang dinikmati tamu-tamumu. Ingin sekali Siska berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Ia tahu, jika ia berteriak sekarang, ia hanya akan terlihat seperti orang gila yang mengamuk. Namun, Umi Salma belum selesai. Ini baru pembukaan. Ia kembali naik ke podium, matanya berkilat jahat. Ia memberi kode pada Rani. Rani, dengan gerakan yang sangat halus dan santun, berdiri dan membisikkan sesuatu ke telinga Umi Salma, lalu menyerahkan selembar tisu. Adegan itu dirancang untuk menunjukkan betapa perhatiannya Rani, kontras dengan Siska yang berdiri jauh. Terima kasih, Nak Rani, ucap Umi Salma di mik, memastikan semua orang dengar. Lihatlah bidadari ini. Inilah sosok yang seharusnya menjadi teladan. Tertutup, menjaga kehormatan, dan suaranya pun tidak pernah meninggi. Kemudian, nada suara Umi Salma berubah serius. Ia menatap para jamaah dengan pandangan yang seolah menyimpan rahasia besar. Bapak, Ibu, ada satu hal lagi yang selama ini kami tutupi karena aib keluarga. Tapi rasanya, sudah tidak sanggup lagi kami menanggung beban fitnah ini sendirian. Kami butuh dukungan moral dari jamaah semua. Jantung Siska berdegup kencang. Firasat buruknya semakin kuat. Apalagi yang mau kau karang? Umi, kalian tahu cucu saya, Dinda? Tanya Umi Salma lirih. Nama Dinda disebut. Darah Siska mendidih seketika. Jangan bawa-bawa Dinda, Umi, teriak Siska dari pojok ruangan. Suaranya lantang, memecah keheningan. Para jamaah terkejut. Umi Salma tersenyum tipis. Teriakan Siska justru memvalidasi skenarionya, menantu yang kasar dan pembangkang. Lihat. Umi menunjuk Siska lagi. Dia panik. Kenapa dia panik? Karena bangkai yang ditutupi pasti akan tercium juga baunya. Umi Salma kembali fokus ke audiens, mengabaikan protes Siska. Dinda itu anak yang malang. Wajahnya, coba Bapak Ibu perhatikan, apakah ada miripnya dengan anak saya, Bayu?
Bayu kulitnya bersih, hidungnya mancung khas keturunan Arab. Sedangkan Dinda, hening. Siska merasa kakinya lemas. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. Ini adalah serangan paling keji yang bisa dilakukan seorang perempuan kepada perempuan lain. Selama 7 tahun kami diam, lanjut Umi Salma, kini air mata buayanya benar-benar menetes. Tapi keraguan itu selalu ada. Siska bekerja malam hari. Pulang pagi dalam keadaan mabuk. Bergaul dengan banyak lelaki asing di klub malam itu. Siapa yang bisa menjamin bahwa benih yang tumbuh di rahimnya adalah benih suci dari anak saya? Bagaikan disambar petir di siang bolong, ruangan itu meledak dengan suara kaget para jamaah. Hah? Jadi maksudnya? Anak haram? Anak hasil zina? Ya Allah, kasihan sekali Ustadz Bayu membesarkan anak orang lain. Siska merasa dunianya runtuh. Langit-langit rumah seolah berputar. Telinganya berdengung. Anak hasil zina? Dinda adalah darah daging Bayu. Dinda lahir dari pernikahan sah mereka. Wajah Dinda memang mirip Siska, tapi matanya adalah mata Bayu. Bagaimana bisa nenek kandungnya sendiri menyangkal cucunya demi harta dan ego? Bohong, jerit Siska. Ia mencoba maju, tapi 2 panitia bertubuh besar menahannya. Itu bohong. Dinda anak Mas Bayu. Mas, bicara Mas. Bilang sama mereka kalau itu anakmu. Siska menatap suaminya dengan tatapan memohon. Ini adalah satu-satunya kesempatan Bayu untuk membuktikan bahwa dia masih punya hati nurani. Bahwa dia masih seorang ayah. Semua mata kini tertuju pada Bayu. Bayu mengangkat wajahnya perlahan. Ia melihat ke arah Siska yang berantakan, lalu melihat ke arah Umi Salma yang menatapnya tajam menuntut kepatuhan, dan terakhir melihat ke arah Rani yang menatapnya dengan lembut sambil memegang ujung jubahnya, memberikan dukungan palsu. Bayu menghela napas panjang, sangat teatrikal. Lalu, ia menggelengkan kepalanya pelan. Sangat pelan, tapi cukup untuk dilihat semua orang. Wajahnya memasang ekspresi pria yang hancur, pria yang sudah terlalu lama menahan sakit dikhianati. Ia tidak berkata, iya, tapi ia juga tidak berkata, tidak. Ia hanya menunduk, menangkupkan wajahnya dengan kedua tangan, dan bahunya berguncang seolah menangis. Itu adalah pengakuan tanpa kata. Tindakan Bayu itu adalah paku terakhir di peti mati harga diri Siska. Dengan bersikap seperti itu, Bayu membenarkan tuduhan ibunya. Bayu membiarkan ratusan orang percaya bahwa istrinya adalah pezina dan anaknya adalah anak haram. Sabar ya, Mas Bayu. Suara Rani terdengar lembut, ia mengusap punggung Bayu dengan sapu tangan, bertindak seolah-olah dia adalah satu-satunya pelipur lara bagi sang ustadz yang terzalimi. Umi Salma kembali mengambil alih mikrofon dengan nada berapi-api. Kalian lihat sendiri kan? Anak saya tidak sanggup bicara karena saking hancurnya hatinya. Wanita seperti Siska ini, wanita bertato seperti dia adalah sumber maksiat di rumah ini. Dia membawa najis ke dalam keluarga kami. Dan sekarang, kami berencana untuk membersihkan rumah ini. Kami akan mengembalikan dia ke jalanan, tempat asalnya. Usir. Usir. Teriak salah satu provokator di barisan belakang, yang mungkin sudah dibayar atau sekadar terlalu fanatik termakan hasutan. Usir wanita pezina, sahut yang lain. Selamatkan Ustadz Bayu dari wanita kotor. Teriakan-teriakan itu semakin ramai. Ludah-ludah kebencian seolah beterbangan di udara. Mereka tidak mengenal Siska, mereka tidak tahu bagaimana Siska terjaga setiap malam memikirkan biaya sekolah Dinda, mereka tidak tahu Siska yang membiayai renovasi masjid kompleks bulan lalu. Di mata mereka, Siska hanyalah simbol dosa yang harus dimusnahkan. Siska berhenti memberontak pada penjaga. Tubuhnya yang tadi tegang karena amarah, kini mendadak rileks. Dingin. Beku. Air matanya kering seketika. Rasa sakit di hatinya yang tadi begitu perih, kini berubah menjadi kebas. Mati rasa. Dan dari kematian rasa itu, lahirlah sesuatu yang baru. Sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada amarah. Ia menatap Bayu yang masih pura-pura menangis dalam pelukan, spiritual, Rani. Ia menatap Umi Salma yang tersenyum puas di atas podium. Baiklah, batin Siska. Kalian menginginkan drama? Kalian menginginkan cerita tentang pendosa?
Akan kuberikan. Mereka baru saja menghancurkan jembatan terakhir yang menghubungkan Siska dengan kesabarannya. Mereka baru saja menyentuh Dinda, satu-satunya hal suci dalam hidup Siska. Siska merogoh saku celana jeansnya lagi, memastikan ponselnya tergenggam erat. Ia menegakkan punggungnya. Ia mengibaskan tangan panitia yang menahannya dengan sentakan kuat yang mengejutkan mereka. "Lepaskan," desis Siska dengan suara rendah namun mengintimidasi. Tatapan matanya begitu tajam, hingga membuat panitia berbadan besar itu refleks mundur selangkah. Siska tidak lagi melihat mereka sebagai keluarga. Di matanya, mereka sekarang hanyalah target. Target yang harus dihancurkan sampai ke akar-akarnya. Siska melangkah maju. Bunyi sepatu bot kulitnya yang berat menghantam lantai marmer terdengar ritmis. Duk duk duk, memecah keriuhan sorak-sorai kebencian yang perlahan mereda karena kebingungan. Siska tidak lari keluar sambil menangis seperti yang mereka harapkan. Siska justru berjalan menuju pusat panggung, menuju kandang singa. Aura yang dipancarkannya berbeda. Jika tadi ia terlihat lelah dan terpojok, kini ia terlihat seperti badai yang siap menerjang. Wajahnya dingin tanpa ekspresi, dagunya terangkat angkuh. Rambut pirangnya yang tergerai bergerak seiring langkahnya yang tegas. Tato naga di lengan kanannya seolah hidup, menggeliat siap menyemburkan api. Kerumunan jamaah yang duduk di karpet secara naluriah membelah diri, memberikan jalan bagi Siska. Ada rasa segan dan takut yang tiba-tiba muncul melihat keberanian wanita itu. Siska berjalan melewati barisan ibu-ibu yang tadi mencibirnya. Ia menatap mereka satu persatu, membuat mereka menunduk malu atau pura-pura sibuk membetulkan kerudung. Umi Salma di atas podium mengerutkan kening. Skenarionya mulai melenceng. Seharusnya Siska sudah histeris dan diseret keluar. Kenapa dia malah maju? "Mau apa kamu?" bentak Umi Salma lewat mikrofon, suaranya memantul di seluruh ruangan. "Jangan bikin onar di sini. Keluar." Siska tidak menjawab. Ia terus berjalan, matanya terkunci pada satu titik. Meja operator di samping podium, tempat sebuah laptop terhubung ke proyektor besar yang sedari tadi menampilkan slide foto-foto kegiatan sosial palsu Bayu dan Rani. Bayu mengangkat wajahnya, air mata buayanya seketika kering. Ia melihat Siska mendekat dengan tatapan yang belum pernah ia lihat selama 5 tahun pernikahan mereka. Tatapan yang kosong namun mematikan. "Siska, jangan macam-macam," desis Bayu, tapi suaranya tenggelam oleh ketegangan ruangan. Siska sampai di depan meja operator. Penjaga laptop, seorang remaja masjid yang kurus, gemetar melihat Siska yang menjulang di depannya. "Minggir," ucap Siska datar. Remaja itu langsung melompat dari kursinya, ketakutan melihat tatapan Siska yang seperti pembunuh bayaran. Umi Salma panik. Ia memberi kode pada Bayu. Bayu segera berdiri, hendak menghalangi Siska. "Heh, kamu mau ngapain? Turun kamu. Jangan sentuh barang-barang itu barang wakaf." Siska tidak peduli. Ia menyambar mikrofon cadangan yang tergeletak di meja operator. Ia menyalakannya. Suara feedback melengking menyakitkan telinga sesaat, membuat semua orang menutup kuping. Keheningan total menyelimuti ruangan. Siska berdiri di sana, memegang mikrofon di tangan kiri, sementara tangan kanannya dengan cekatan mencabut kabel HDMI dari laptop panitia, dan menyambungkannya ke ponsel pintarnya menggunakan dongle yang sudah ia siapkan di saku. Ia menatap Umi Salma, Bayu, dan Rani bergantian. Lalu ia menatap ratusan jamaah di depannya. "Kalian bicara soal dosa?" Suara Siska terdengar jernih, tenang, dan menusuk tulang. Tidak ada nada getar sedikit pun. "Kalian bicara soal najis? Soal wanita pendosa? Soal anak haram?" Siska tertawa kecil, tawa yang kering dan miris. "Kalian semua sudah kenyang makan gulai kambing yang dibeli pakai uang saya kan? Kalian duduk di karpet yang saya beli. Di rumah yang sertifikatnya atas nama saya. Dan sekarang, kalian meludahi saya di rumah saya sendiri." "Tutup mulutmu, wanita laknat," teriak Umi Salma, wajahnya merah padam. Ia mencoba merebut mikrofon dari tangan Siska, tapi Siska menepis tangan mertuanya itu dengan kasar. 2 menit, kata Siska dingin. "Beri saya waktu 2 menit. Setelah itu, kalian boleh mengusir saya, membakar saya, atau merajam saya. Tapi saksikan dulu ini."
Jangan dengarkan dia. Dia mau menyebar fitnah. Matikan listriknya, teriak Bayu panik. Ia sadar Siska sedang menghubungkan sesuatu ke layar besar. Bayu berlari ke arah saklar listrik di dinding jauh. Siapapun yang mematikan listrik. Teriak Siska menggelegar, berarti dia bersekongkol menutupi kemaksiatan yang sesungguhnya. Bukankah Allah Maha melihat? Kenapa kalian takut melihat kebenaran? Kata-kata itu menghentikan langkah Bayu. Para jamaah mulai bergumam. Biarkan saja dia bicara. Iya, kita lihat apa maunya. Kalau Ustadz Bayu benar, kenapa harus takut? Bayu terdiam, wajahnya pucat. Ia tidak bisa mematikan lampu tanpa terlihat bersalah. Ia kembali duduk dengan gelisah, matanya melirik Rani yang kini tampak meremas tangannya dengan cemas di balik gamis mewahnya. Siska tersenyum miring. Ia menekan layar ponselnya. Mari kita lihat, ucap Siska. Suaranya menggema seperti hakim yang membacakan vonis. Siapa sebenarnya pendosa di rumah ini? Siapa yang ahli surga, dan siapa yang ahli neraka berkedok agama? Layar proyektor besar di belakang podium berkedip. Loading. Semua napas tertahan. Umi Salma terpaku di tempatnya. Rani menunduk dalam-dalam, mencoba menyembunyikan wajahnya. Bayu berkeringat dingin. Layar berubah terang. Video pertama mulai berputar. Gambar di layar hitam putih namun tajam dan jelas. Itu adalah rekaman CCTV ruang tamu. Timestampnya menunjukkan pukul 10 pagi, 3 hari yang lalu, saat Siska sedang di kantor mengurus perizinan. Di layar raksasa itu, terlihat jelas sosok Bayu dan Rani duduk di sofa. Tidak ada jarak di antara mereka. Tidak ada hijab atau batas. Rani di video itu tidak memakai cadar. Ia memakai daster pendek, baju yang bahkan Siska jarang pakai di ruang tamu. Rambutnya tergerai panjang. Di tangannya terselip sebatang rokok yang menyala. Asap mengepul dari mulut, Ustazah, suci itu. Para jamaah ternganga. Keheningan pecah oleh suara gasping massal. Astagfirullah. Itu Nak Rani. Ya Allah, dia merokok. Bajunya. Tapi kejutan visual itu belum seberapa dibandingkan dengan audionya. Siska memutar volume audio CCTV itu hingga maksimal. Suara dari speaker besar menggelegar memenuhi ruangan. Suara Rani di video. Mas, si Siska bodoh itu kapan sih matinya? Capek aku pura-pura jadi orang suci begini. Panas tahu pakai karung goni ini tiap hari. Rani menunjuk gamis hitam yang tergeletak di meja. Suara Bayu di video, tertawa sambil memijat kaki Rani yang diletakkan di pangkuannya. Sabar sayang. Tunggu sampai sertifikat rumah ini bisa kita balik nama. Umi lagi cari cara buat bikin dia depresi atau gila, biar hak asuhnya lepas dan hartanya jatuh ke aku sebagai wali. Suara Rani, Umi kamu itu juga, jatah bulananku kurang nih buat beli tas Hermes. Suruh dia minta lebih banyak lagi ke Siska. Bilang aja buat sedekah ke Palestina atau apalah, dia kan goblok kalau soal agama, pasti percaya aja. Suara Bayu, tenang, besok aku minta lagi. Yang penting kamu layani aku dulu sekarang. Mumpung si Siska dan Umi lagi keluar. Video itu kemudian menunjukkan adegan yang membuat bapak-bapak memalingkan muka dan ibu-ibu menjerit histeris. Bayu menarik Rani ke dalam pelukan yang sangat tidak pantas. Ciuman yang liar dan nafsu yang telanjang dipertontonkan di layar selebar 3x3 meter itu. Di hadapan ratusan jamaah pengajian. Siska menekan tombol pause tepat di adegan paling memalukan itu. Wajah Bayu dan Rani yang sedang bermaksiat terpampang beku, raksasa, dan tak terbantahkan. Siska menoleh ke arah audiens. Wajahnya datar, tapi matanya menyala. Ini yang kalian sebut ahli surga? Tanya Siska pelan. Ini guru ngaji anak saya? Ini suami yang kalian agung-agungkan? Ia lalu menatap Umi Salma. Mertuanya itu berdiri mematung, mulutnya menganga lebar, wajahnya pucat seperti mayat. Tasbih di tangannya jatuh berhamburan ke lantai. Siska belum selesai. Tunggu, masih ada lagi, kata Siska kejam. Ia menggeser layar ponselnya. Kalian bilang saya wanita boros? Mari kita lihat laporan keuangan, yayasan, kalian. Siska menampilkan dokumen PDF di layar. Bukti mutasi rekening.
Transfer 50 juta dari rekening saya untuk pembangunan Masjid Al-Ikhlas. Tapi lihat aliran dananya. Siska men-zoom layar. Masuk rekening pribadi atas nama Maharani Putri. Dan 5 menit kemudian, dana itu dipakai untuk pembayaran di butik Louis Vuitton Plaza Indonesia dan klinik kecantikan dokter estetik. Siska beralih ke slide berikutnya. Dan ini hasil tes DNA. Semua orang menahan napas lagi. Isu anak haram tadi masih menggantung. Saya melakukan tes DNA diam-diam bulan lalu, karena saya sudah curiga dengan gelagat suami saya yang sering menuduh saya macam-macam. Ini hasilnya. Di layar terpampang surat resmi dari laboratorium ternama. Probabilitas paternitas, 99,9998. Ayah biologis, Bayu Pradana. Anak, Adinda Putri. Dinda adalah anak kandungmu, Mas Bayu. Teriak Siska, suaranya kini bergetar menahan tangis yang akhirnya pecah, bukan karena sedih, tapi karena amarah yang memuncak. Kamu tahu itu. Tapi kamu diam saja saat ibumu menyebut anakmu haram. Kamu biarkan darah dagingmu dihina di depan orang banyak cuma demi uang dan perempuan jalang ini. Siska menunjuk Rani yang kini sudah merosot duduk di lantai, menutupi wajahnya dengan tangan, gemetar hebat. Sekarang, Siska menatap tajam ke seluruh ruangan. Matanya menyapu wajah-wajah munafik yang kini tertunduk malu, jijik, dan ngeri melihat kebenaran yang telanjang. Siapa yang sebenarnya najis di sini? Siapa yang maksiat? Siapa yang berzina? Saya yang banting tulang kerja malam demi keluarga, atau mereka yang bertopeng agama untuk menipu dan berzina? Bayu terduduk lemas di sofa. Ia tidak berani mengangkat wajahnya. Reputasinya, citranya, kesolehannya, hancur lebur dalam hitungan menit. Umi Salma memegang dadanya, napasnya tersengal-sengal. Itu editan. Itu fitnah Dajjal. Teriak Umi Salma lemah, masih mencoba menyangkal kenyataan. Siska tertawa sinis. CCTV tidak bisa bohong, Umi. Dan saya masih punya rekaman suara Umi yang merencanakan pengajian ini untuk mempermalukan saya. Mau saya putar juga? Umi Salma langsung bungkam. Siska mematikan proyektor. Ruangan kembali agak gelap, tapi kebenaran sudah terungkap benderang. Pengajian bubar, usir Siska tegas. Bawa makanan kalian, bawa kemunafikan kalian, keluar dari rumah saya. Detik ini juga. Suasana di dalam ruang tengah itu bukan lagi seperti pengajian, melainkan seperti pasar yang rusuh saat terjadi kebakaran. Video di layar proyektor sudah berhenti, menyisakan layar biru kosong yang menyilaukan mata, namun bayangan dosa yang baru saja dipertontonkan masih terpatri jelas di retina ratusan orang yang hadir. Dengung suara manusia berubah menjadi gemuruh kemarahan. Rasa hormat yang selama ini mereka pupuk untuk keluarga Ustadz Bayu dan Umi Salma menguap seketika, digantikan oleh rasa jijik dan perasaan tertipu yang mendalam. Mereka, para jamaah yang tulus mencari ilmu, merasa diludahi wajahnya. Mereka telah mencium tangan seorang pesina, mengaminkan doa seorang penipu, dan memakan hidangan dari orang yang menghina donaturnya sendiri. Astagfirullahaladzim, jadi selama ini kita dibohongi, teriak seorang ibu di barisan tengah, suaranya melengking mengatasi keriuhan. Ia berdiri, menunjuk wajah Umi Salma dengan telunjuk gemetar. Umi bilang menantu Umi itu setan, tapi ternyata setannya ada di sebelah Umi sendiri. Munafik, penipu berkedok agama, sahut bapak-bapak di sudut ruangan. Beberapa orang mulai berdiri dan melipat sajadah mereka dengan kasar, bersiap pergi. Umi Salma panik setengah mati. Kakinya gemetar hebat hingga ia harus berpegangan pada podium agar tidak ambruk. Wajahnya yang tadi merah padam karena marah, kini pucat pasi seputih kain kafan. Ia melihat kerajaannya runtuh dalam hitungan menit. Reputasi yang ia bangun puluhan tahun sebagai tokoh masyarakat yang dihormati, hancur lebur oleh satu klik tombol dari tangan menantu yang selama ini ia injak-injak. Bapak-bapak, ibu-ibu, tenang dulu. Dengarkan penjelasan Umi. Teriak Umi Salma ke mikrofon, suaranya pecah dan histeris. Itu semua fitnah. Itu video rekayasa. Siska itu punya banyak uang, dia bisa bayar orang pintar untuk edit video wajah anak saya. Jangan percaya pada ahli maksiat. Siska, yang masih berdiri tegak di samping meja operator, hanya tertawa kecil.
Tawa yang terdengar mengerikan di tengah kekacauan itu. Ia tidak perlu berteriak lagi. Ia sudah memegang kendali penuh. Rekayasa? Siska mengulang kata itu dengan nada mengejek. Ia mengambil sebuah amplop coklat besar yang sedari tadi ia sembunyikan di balik punggungnya. Ia melemparkan amplop itu ke meja di depan Bayu. Kalau video bisa diedit, bagaimana dengan ini, Mas Bayu? Tantang Siska. Bayu, yang masih terduduk lemas dengan keringat dingin membasahi jubah putihnya, menatap amplop itu dengan tatapan kosong. Ia tahu isinya. Ia sangat tahu isinya. Tapi tangannya terlalu gemetar untuk meraihnya. Rani, yang posisinya sudah tidak karuan, maskernya miring, matanya liar ketakutan, mencoba mengambil amplop itu. Ia merobeknya dengan kasar. Kertas-kertas berhamburan keluar. Itu adalah salinan dokumen perbankan dan surat perjanjian. Bacakan yang keras, Rani. Biar jamaah yang tersisa dengar, perintah Siska dingin. Rani memungut salah satu kertas. Matanya membelalak membaca nominal angka di sana. Itu adalah bukti transfer bulanan dari rekening perusahaan Siska ke rekening pribadi Bayu selama 5 tahun terakhir. Totalnya miliaran rupiah. Dan di bawahnya, ada rincian aliran dana keluar dari rekening Bayu. Pembayaran cicilan mobil mewah atas nama Rani, pembayaran sewa apartemen rahasia sebelum Rani pindah ke sini, dan tagihan kartu kredit untuk barang-barang branded. Bagaimana kamu bisa dapat ini? Gumam Rani, suaranya tercekat. Saya istri sahnya, Rani. Saya punya akses legal ke semua aset rumah tangga kalau saya mau mengurusnya. Selama ini saya diam karena saya percaya. Tapi kepercayaan itu sudah kalian jual murah, jawab Siska tajam. Bayu akhirnya bersuara. Ia berdiri, berusaha mengumpulkan sisa-sisa wibawanya yang sudah compang-camping. Ia menatap Siska dengan tatapan memohon yang dicampur dengan manipulasi terakhir. Siska, dengar dulu, suara Bayu bergetar. Oke, aku salah. Aku hilaf. Namanya manusia tempatnya salah. Tapi jangan begini caranya. Yang kita selesaikan di kamar. Jangan umbar aib suami di depan umum. Ingat dosa membuka aib suami itu. Diam, bentak Siska. Suaranya menggelegar membuat Bayu terlonjak mundur. Jangan bicara soal dosa padaku, Mas. Mulutmu itu terlalu kotor untuk mengucap kata dosa. Siska melangkah maju mendekati mereka bertiga, Bayu, Umi, dan Rani, yang kini terpojok di dekat sofa utama. Para jamaah secara naluriah membentuk lingkaran, menonton drama nyata yang jauh lebih seru daripada sinetron azab di televisi. Kamu bilang di video tadi, kalian menunggu aku mati atau gila supaya bisa menguasai harta ini, kan? Tanya Siska, matanya menatap Bayu nyalang. Bayu diam, tidak bisa menyangkal karena suaranya di video itu sangat jelas. Kalian pikir, karena aku perempuan, nakal, yang tidak paham agama, aku juga bodoh soal hukum. Siska tersenyum sinis. Ia mengambil satu dokumen lagi dari tumpukan di meja. Dokumen dengan kop surat notaris. Kalian lupa satu hal penting. Sebelum kita menikah 5 tahun lalu, ayahku, semoga tenang di alam sana, memaksaku membuat perjanjian ini. Siska mengangkat dokumen itu tinggi-tinggi. Perjanjian pranikah. Pisah harta. 2 kata itu seperti vonis mati bagi Bayu dan Umi Salma. Mata Umi Salma melotot sampai hampir keluar. Pisah harta? Artinya, lanjut Siska dengan nada puas yang kejam, rumah ini, mobil di garasi, tanah di kampung, dan semua isi rekening perusahaan, adalah 100% milik saya atas nama saya. Tidak ada harta gono gini. Mas Bayu tidak punya hak sepeser pun atas aset saya. Jadi, rencana kalian untuk menyingkirkan saya dan menikmati harta saya? Itu mimpi di siang bolong. Keheningan yang mencekam kembali turun. Namun kali ini, bukan karena kaget, tapi karena realisasi kehancuran total di pihak antagonis. Rani menoleh cepat ke arah Bayu. Wajah cantiknya berubah menjadi topeng kemarahan murni. Mas, kamu bilang rumah ini atas nama kamu? Kamu bilang kamu yang beli? Bayu tergagap. Aku kan kepala keluarga, Rani. Secara agama ini milikku. Persetan dengan agamamu, teriak Rani, melupakan semua citra ustazah lembutnya. Ia memukul dada Bayu keras-keras.
Kamu bohong sama aku. Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang Siska cuma numpang. Ternyata kamu cuma benalu miskin. Para jamaah terkesiap melihat bidadari surga itu memaki dengan bahasa kasar. Topeng Rani hancur berkeping-keping. Sifat aslinya sebagai wanita matre yang manipulatif keluar tanpa saringan. Dan kamu. Rani menunjuk Umi Salma. Tua bangka bau tanah. Kamu janjiin aku tas Hermes kalau aku mau akting jadi menantu idaman. Mana? Ternyata kalian semua penipu miskin. Umi Salma memegangi dadanya. Syok berat dimaki oleh wanita yang selama ini ia puja-puja. Nak Rani, astagfirullah, jaga lisanmu. Jaga lisan matamu, sembur Rani. Aku sudah capek-capek akting solehah, pakai baju karunggoni ini, ternyata zong. Rugi bandar aku. Rani menarik cadar yang tergantung di lehernya dan melemparnya ke lantai, lalu menginjaknya dengan sepatu hak tingginya. Siska melipat tangannya di dada, menikmati pertunjukan itu. Silakan, saling mangsa saja sesama anjing liar. Aku suka tontonannya. Siska kemudian beralih ke para jamaah yang masih terpaku. Bapak, Ibu, pengajian ini sudah selesai. Tapi sebelum pulang, silakan bawa semua makanan catering di belakang. Itu halal, dibeli pakai uang saya yang kalian sebut haram. Anggap saja sedekah perpisahan dari wanita ahli neraka ini. Tapi tolong, tinggalkan rumah saya sekarang juga. Saya mau bersih-bersih dari najis yang sesungguhnya. Satu persatu jamaah mulai bergerak. Mereka tidak berani menatap mata Siska. Mereka berjalan menunduk, melewati Umi Salma dan Bayu dengan tatapan jijik. Seorang bapak tua, salah satu sesepuh kompleks, berhenti di depan Bayu. Ia meludah tepat di depan kaki Bayu. Cuih, memalukan. Jangan pernah injakan kakimu di masjid kami lagi. Kau mengotori rumah Allah. Bayu hanya bisa menunduk. Wajahnya merah pada menahan malu yang tak tertahankan. Air mata Umi Salma mengalir deras. Kali ini air mata asli, air mata kehilangan kehormatan dan kekuasaan. Dalam 5 menit, ruang tengah yang tadinya penuh sesak itu mulai kosong. Hanya menyisakan sampah gelas air mineral, piring kotor, dan 3 manusia hina yang berdiri di tengah reruntuhan harga diri mereka sendiri. Serta Siska, sang ratu yang berdiri tegak di atas puing-puing itu, siap memberikan hukuman terakhir. Rumah itu kini senyap, menyisakan gema dari drama yang baru saja terjadi. Lampu-lampu kristal di ruang tamu masih menyala terang, menyinari wajah-wajah putus asa dari 3 orang yang masih berdiri kaku di sana. Di luar, suara mesin mobil para tamu yang pulang terdengar menjauh, membawa serta cerita skandal ini ke seluruh penjuru kota. Besok pagi, nama keluarga Bayu akan menjadi buah bibir paling panas di setiap pasar dan grup WhatsApp pengajian. Siska berjalan santai menuju pintu utama yang terbuka lebar. Ia menutup pintu jati yang berat itu dengan debuman keras, bam, membuat Umi Salma dan Rani terlonjak kaget. Siska lalu memutar kunci ganda, seolah mengunci mereka di dalam kandang singa bersamanya. Namun bukan, ia hanya ingin memastikan tidak ada lagi penonton. Hukuman fisik dan mental yang sesungguhnya baru akan dimulai secara privat. Siska berbalik, bersandar di pintu sambil menatap mereka satu persatu dengan tatapan dingin yang menusuk tulang. Kalian punya waktu 10 menit, ucap Siska datar sambil melirik jam tangan mahalnya. Bayu mengangkat wajahnya yang kusut. Maksudmu apa? Yang? 10 menit untuk apa? Untuk mengemasi barang-barang kalian. Masukkan ke dalam kantong kresek hitam. Hanya baju yang kalian pakai sehari-hari. Tinggalkan semua barang bermerek, semua perhiasan, semua gadget yang belinya pakai uang saya. Lalu keluar dari rumah saya. Apa? Teriak Umi Salma. Tenaganya tiba-tiba kembali karena rasa panik akan kehilangan harta. Kamu mengusir kami? Kamu mengusir mertuamu sendiri? Durhaka kamu, Siska. Surga itu di telapak kaki ibu. Siska tertawa sarkas. Ia berjalan mendekati Umi Salma, langkahnya pelan tapi mengintimidasi. Surga? Umi bicara soal surga setelah memfitnah cucu kandung sendiri sebagai anak haram? Kaki Umi itu bukan tempat surga, tapi tempat menginjak harga diri orang lain. Saya tidak butuh surga versi Umi. Ini rumah anakku. Aku berhak tinggal di sini.
Umi Salma bersikeras, masih menyangkal kenyataan dokumen tadi. Tadi Rani sudah bacakan, kan? Rumah ini milik Siska Adwijaya, bukan Bayu Pradana. Dan karena kalian sudah merusak nama baik saya dan anak saya tidak sudi menampung kalian sedetik pun lagi. Keluar. Tapi kami mau kemana, Siska? Bayu memelas, mencoba meraih tangan Siska. Siska menepisnya kasar, seolah tangan Bayu mengandung virus mematikan. Itu bukan urusanku, Mas. Kamu kan laki-laki, imam keluarga, calon ahli surga. Masa tidak bisa cari tempat berteduh? Masjid banyak. Kolong jembatan juga luas. Siska, tolonglah. Aku ini suamimu. Bayu mulai menangis, kali ini tangisan ketakutan yang nyata. Ia membayangkan hidup tanpa fasilitas mewah Siska. Ia tidak punya pekerjaan, tidak punya tabungan, dan sekarang tidak punya muka di masyarakat. Mantan suami, koreksi Siska. Surat cerai akan dikirim pengacaraku besok. Sekarang, naik ke atas, ambil baju-baju kokomu yang munafik itu. Ingat, jam tangan Rolex yang kamu pakai itu, lepas. Itu hadiah ulang tahun dari uang klub malamku. Katanya haram kan? Jangan dipakai, nanti kulitmu terbakar neraka. Bayu menatap jam tangan emas di pergelangannya dengan berat hati. Dengan tangan gemetar, ia melepaskannya dan meletakkannya di meja. Siska beralih ke Rani. Wanita itu kini duduk di lantai, meratapi nasibnya. Make-upnya luntur, membuatnya terlihat seperti badut yang menyedihkan. Dan kamu, pelakor syariah, panggil Siska. Rani mendongak, matanya penuh kebencian. Angkat kakimu dari sini. Bawa semua gamis, acting MU itu. Tapi tas Louis Vuitton, sepatu Gucci, dan skincare mahal di kamarmu, tinggalkan. Itu semua dibeli pakai uang yang kamu curi lewat yayasan bodongmu. Kalau kamu berani bawa satu barang saja, aku laporkan kamu ke polisi atas tuduhan penggelapan dana dan penipuan. Buktinya lengkap. Wajah Rani memucat. Ia tahu Siska tidak main-main. Ancaman penjara jauh lebih menakutkan daripada menjadi gelandangan. Dengan langkah gontai, Rani bangkit dan berlari menuju kamar tamu untuk membereskan barang-barangnya seadanya. Bayu dan Umi Salma pun akhirnya menyerah. Mereka berjalan tertatih-tatih menaiki tangga. Umi Salma terus mengomel, menyumpahi Siska dengan segala doa buruk, tapi Siska hanya mendengarkan sambil bersendekap. 10 menit berlalu. Mereka bertiga turun kembali ke ruang tamu. Pemandangannya sungguh kontras dengan kemegahan acara tadi pagi. Bayu membawa 2 tas kresek besar berisi baju. Umi Salma menyeret koper tua yang resletingnya sudah rusak. Rani membawa tas belanja kain berisi baju-bajunya. Penampilan mereka lusuh dan menyedihkan. Saat Umi Salma hendak melewati Siska menuju pintu, Siska mengulurkan tangannya, menghalangi jalan. Tunggu, kata Siska. Matanya menatap tajam ke arah saku gamis Umi Salma yang terlihat menggembung aneh. Apalagi? Bentak Umi Salma, berusaha menutupi kegugupannya. Keluarkan, perintah Siska. Keluarkan apa? Tidak ada apa-apa. Siska tidak banyak bicara. Ia langsung merogoh saku gamis besar mertuanya itu. Umi Salma menjerit dan mencoba melawan, tapi Siska lebih kuat. Siska menarik keluar sebuah kotak perhiasan bludru merah dan beberapa gepok uang tunai, uang amplop bulanan yang tadi pagi diberikan Siska. Maling tetaplah maling. Desis Siska jijik. Ini perhiasan emas yang saya belikan waktu Umi umroh tahun lalu. Dan uang ini, bukankah Umi bilang ini uang lendir? Uang panas? Kenapa mau dibawa? Itu hakku. Aku sudah capek mengurus rumah ini. Umi Salma histeris, mencoba merebut kembali kotak perhiasannya. Mengurus rumah? Umi cuma duduk, makan, nonton TV, dan gibah. Pembantu yang kerja. Umi tidak punya hak apa-apa. Siska memasukkan perhiasan dan uang itu ke saku celananya sendiri. Kamu kejam, Siska. Allah akan melaknatmu, teriak Umi Salma. Amin. Biar saya dilaknat bersama kejujuran saya, daripada diberkahi dalam kemunafikan seperti Umi. Sekarang, keluar. Siska membuka pintu utama lebar-lebar. Langit di luar sudah berubah mendung gelap, seolah alam mendukung suasana suram keluarga Bayu.
Angin kencang menerbangkan sisa-sisa dekorasi tenda yang belum sempat dibereskan. Siska menggiring mereka keluar seperti menggiring ternak. Tetangga-tetangga yang penasaran masih banyak yang bergerombol di jalanan depan rumah, mengintip dari balik pagar. Mereka ingin melihat babak akhir dari drama keluarga itu. Begitu Bayu, Umi Salma, dan Rani melangkah keluar dari teras menuju halaman, gerimis mulai turun. Baju gamis kalian tidak bisa menutupi busuknya hati kalian, ucap Siska keras, cukup untuk didengar oleh para tetangga yang menonton. Kalian bicara soal najis, tapi kalianlah kotoran yang sebenarnya. Jangan pernah kembali ke sini. Jangan pernah sebut nama Dinda lagi. Mulai hari ini, kalian mati bagi kami. Bayu berbalik, menatap rumah mewah yang selama 5 tahun ini memberinya kenyamanan, status, dan harga diri. Semuanya hilang karena keserakahannya sendiri. Ia menatap Siska, wanita yang dulu ia nikahi karena cinta, lalu ia manfaatkan, dan akhirnya ia hancurkan hatinya. Siska berdiri di ambang pintu, tampak begitu kuat, begitu tak tersentuh. Siska, bisik Bayu, mungkin sebuah penyesalan, mungkin hanya keputusasaan. Siska tidak menjawab. Ia mundur selangkah, lalu membanting pintu utama di depan wajah mereka. Blam! Suara bantingan pintu itu bergema, menjadi tanda berakhirnya sebuah era penderitaan. Di dalam rumah, Siska menyandarkan punggungnya ke daun pintu. Kakinya terasa lemas, tapi hatinya lega luar biasa. Beban berat yang selama bertahun-tahun menindih pundaknya hilang seketika. Rumah besar itu kini terasa hening. Tapi bukan hening yang mencekam, melainkan hening yang damai. Udara terasa lebih bersih tanpa aroma kemunafikan mereka. Ibu? Suara kecil memanggil dari atas tangga. Siska menengadah. Dinda berdiri di sana, memegang boneka beruangnya, menatap ibunya dengan mata bulat yang cemas. Sepertinya Dinda mendengar keributan tadi. Siska tersenyum, senyum paling tulus yang pernah ia tunjukkan di rumah ini. Ia berlari kecil menaiki tangga dan langsung memeluk putrinya erat-erat. Ayah sama nenek mana? Bu, kok ribut-ribut? Tanya Dinda polos. Siska menangkup wajah mungil anaknya. Ia menatap mata Dinda yang mirip Bayu, tapi memancarkan kehangatan yang tidak dimiliki ayahnya. Ayah, nenek, dan Tante Rani sudah pergi. Nak, mereka pergi jauh untuk belajar lagi, jawab Siska lembut, memilih kata yang aman. Sekarang, cuma ada kita berdua. Dinda dan ibu. Di rumah kita. Kita nggak akan dimarahi nenek lagi kalau ibu pulang pagi? Tanya Dinda ragu. Air mata haru menetes di pipi Siska. Tidak akan, sayang. Tidak akan ada yang marahi kita lagi. Tidak ada yang bilang ibu kotor lagi. Kita bebas. Dinda tersenyum lebar, lalu memeluk leher ibunya. Asyik. Berarti Dinda bisa tidur sama ibu terus dong? Iya, selamanya. Di luar pagar, hujan turun semakin deras, membasahi 3 sosok manusia yang berjalan tertatih-tatih tanpa tujuan. Bayu mencoba memayungi kepalanya dengan tas kresek, sementara Umi Salma menangis meraung-raung menyalahkan nasib. Rani sudah berjalan menjauh, meninggalkan mereka berdua, mencari mangsa baru atau tempat berteduh. Tidak ada tetangga yang mau membukakan pintu untuk mereka. Tidak ada yang mau menampung orang munafik yang baru saja terbuka kedoknya. Mereka terlunta-lunta di jalanan, merasakan dinginnya dunia tanpa perlindungan harta yang selama ini mereka nikmati dari wanita yang mereka hina. Di dalam rumah yang hangat, Siska menggendong Dinda menuju kamar. Besok adalah hari baru. Siska mungkin akan tetap bekerja di malam hari, ia mungkin akan tetap bertato dan berambut pirang, tapi ia tahu satu hal. Ia adalah ibu yang baik, wanita yang jujur, dan sekarang, ia adalah wanita yang merdeka. Dan itu jauh lebih mulia daripada surga palsu yang mereka janjikan. Tamat.